Selamat pagi, Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Silvika yang bertugas dari jam 7 sampai jam 11 pagi ini. Sebelumnya, apakah saya boleh minta tolong Mbak sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Sulfa. Saya lahir tanggal 8 April 2003. Oke, baik, benar ya dengan Mbak Sulfa. Apa kabarnya hari ini Mbak Sulfa? Lumayan baik. Oh ya, lumayan baik. Jadi kedatangan saya saat ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga ujung kaki. Tujuannya itu supaya saya mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai penyakit yang dialami oleh Mbak Sulfa ini. Nah, tindakan ini memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Sulfa bersedia? Iya. Oke, kita mulai ya Mbak ya. Nah, pertama-tama kita mulai dari pemeriksaan bagian kepala terlebih dahulu. Kita lihat di bagian kepalanya itu apakah kotor atau bersih. Kemudian kita cek rambutnya ya, mengalami kerontokan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita tanya kepada pasien apakah pasien merasakan keluhan di bagian kepala. Bagaimana Mbak Sulfa? Apakah Mbak Sulfa merasakan keluhan di bagian kepala? Tidak. Selanjutnya kita memeriksa mata pasien. Kita lihat ya bentuk matanya itu apakah simetris atau tidak. Lalu konjungtivanya itu anemis atau tidak. Kemudian skleranya, kita cek skleranya itu iktetik atau tidak. Lalu apakah pasien mengalami strabismus ya atau tidak, kita nanti tanya kepada pasiennya. Lalu ya kita cek juga penglihatan pasien apakah kabur atau tidak. Lalu apakah mata pasien mengalami peradangan. Kemudian kita cek juga mata pasien ini memiliki riwayat katarak atau tidak. Lalu kita tanya kepada pasien, Mbak, apakah Mbak menggunakan kacamata? Tidak. Tidak, oke. Pasien mengatakan tidak menggunakan kacamata. Lalu kita tanya lagi, apakah Mbak Sulfa punya keluhan di bagian mata? Tidak. Tidak, oke. Kita lanjut ke bagian telinga pasien. Kita cek apakah bentuk telinganya simetris atau tidak. Nah, kita cek. Lalu kita cek juga kebersihan telinga pasien. Nah, seperti ini. Ya, telinganya bersih ya, Mbak Sulfa. Lalu kita tanyakan pada pasien apakah mengalami peradangan. Lalu kita tanya juga kepada pasien apakah pasien mengalami pendengaran yang buruk atau tidak. Kemudian kita cek lagi, Mbak Sulfa, apakah ada keluhan di bagian telinganya? Tidak. Tidak. Sekarang kita memeriksa bagian hidung pasien. Nah, kita lihat bentuknya apakah sudah simetris atau tidak. Kemudian kita cek kebersihannya ya, apakah kebersihan hidungnya terjaga, ya bersih ya. Kemudian apakah pasien mengalami peradangan di bagian hidung.
Kemudian pernapasannya normal atau tidak, kita cek dari pernapasan si pasien ini ya. Nah, yang saya lihat pernapasannya ini normal. Kemudian kita tanya kepada pasien, apakah penciumannya terganggu atau tidak? Bagaimana Mbak Selifa, apakah penciumannya terganggu? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke mulut dan tenggorokan. Nah, untuk mulut kita minta pasien untuk menganga sedikit. Permisi ya Mbak, boleh mulutnya dibuka sedikit? Oke, kebersihannya sudah baik, lalu mukosanya itu lembab. Kemudian kita lihat apakah pasien mengalami peradangan stomatis ya atau tidak. Kemudian kita cek juga gigi-giginya, apakah pasien ada gigi kelinci. Iya, tidak ada gigi kelinci. Nah, kita cek juga apakah pasien mengalami radang gusi. Permisi ya Mbak Selifa, boleh masih dibuka mulutnya. Oke, gusinya itu baik-baik saja ya. Kemudian apakah Mbak Selifa mengalami kesulitan mengunyah? Tidak. Oke, lalu apakah Mbak Selifa mengalami kesulitan menelan? Tidak. Tidak juga. Apakah ada keluhan lain di bagian mulut dan tenggorokan Mbak Selifa? Tidak. Tidak. Oke. Nah, setelah dari mulut dan tenggorokan, kita lanjut lagi ke bagian leher. Nah, kita cek, kita boleh permisi dulu kepada pasiennya mengangkat kepala agar kita dapat dengan mudah mengecek leher pasien. Permisi ya Mbak Selifa. Kita cek itu di palpasi seperti ini ya, apakah ada kelenjar tiroid, kemudian distensi vena jugularis ya atau tidak, lalu kaku kuduk ya atau tidak. Nah, sekarang kita tanya kepada pasien, apakah ada keluhan di bagian leher Mbak Selifa? Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, setelah kita melakukan pengecekan di bagian leher, kita lanjut lagi ke bagian jantung atau dada pasien. Nah, kita cek ya. Pertama kita inspeksi dulu, kita lihat apakah bagian dada jantungnya itu terlihat. Kemudian kita palpasi, kita raba, apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita perkusi. Perkusi itu kita dengar menggunakan alat stetoskop. Kita cek bunyi dari jantung pasien, apakah bunyinya itu redup atau tidak atau lainnya. Oke, bunyinya normal ya, tidak redup, kedengaran. Kemudian kita auskultasi. Nah, setelah selesai pemeriksaan jantung, kita lanjut lagi ke bagian paru. Kita inspeksi dulu bentuk dadanya itu apakah normal chest, barrel chest, pigeon chest atau lainnya. Kemudian retraksi interkostalnya ya atau tidak. Lalu kita palpasi ya, kita raba seperti ini. Apakah kanan kirinya seimbang? Nah, terus kita perkusi. Bunyinya sonor atau seperti apa, lalu kita auskultasi menggunakan stetoskop. Kita auskultasi seperti ini ya. Permisi ya Mbak Selifa. Kemudian kita dengar nafasnya. Apakah bunyi nafas Selifa ini vesikular, ronchi, wheezing atau lainnya. Kemudian kita lanjut ke bagian abdomen atau perut. Kita inspeksi dulu ya perutnya. Permisi ya Mbak Selifa. Bagian perutnya ini kita inspeksi apakah bentuk perutnya distensi, flat atau lainnya. Kita lihat, lalu kemudian kita auskultasi.
kita cek lagi menggunakan stetoskop. Bagian perut pasien, apakah ada bising usus, ada atau tidak, lalu frekuensinya berapa kali per menit, lalu kita palpasi. Kita tekan-tekan seperti ini sambil kita bertanya kepada pasien. Ini, apakah ada nyeri, Mbak Sulifah? Tidak. Lalu hepatomegalinnya ya atau tidak? Apakah ada pembesaran ginjal? Lalu ada splenomegali ya atau tidak? Masanya ya atau tidak, dan perbandingannya berapa? Kemudian perkusi, bunyinya itu timpani atau lainnya. Kita lanjut ke bagian genitalianya. Genitalianya kita cek bersih atau tidak, hemoroid ya atau tidak, kemudian hernia ya atau tidak. Nah, kita lanjut lagi ke integumen. Integumen ini apa? Integumen ini adalah kulit dari pasien. Nah, kita cek kulit pasien itu bersih atau tidak. Lalu kita lihat warna kulit pasien itu pucat atau tidak. Lalu kita cek juga kulit pasien itu lembab atau kering ya. Lalu turgor kulit itu seperti keelastisitas kulit pasien, kita cek ya, elastis atau tidak. Lalu gangguan pada kulit kita cek lagi, tidak ada ya gangguan pada kulit pasien. Lalu kita lanjut lagi ke ekstremitas. Kita cek kekuatan otot pasien. Nah, kita buka dulu, permisi ya Mbak Sulifah. Kita cek kekuatan ototnya itu skala dari 1 sampai 5 itu berapa. Kemudian kita juga cek postur tubuh pasien. Itu skoliosis, lordosis, normal atau lain-lainnya. Nah, berikutnya itu kita cek juga rentang gerak dari pasien, apakah sudah maksimal atau terbatas. Lalu apakah pasien mengalami deformitas, apakah dalam pergerakan pasien mengalami tremor ya atau tidak. Lalu apakah pasien mengalami edema ekstremitas ya atau tidak. Nah, selanjutnya itu penggunaan alat bantu. Kita tanya pada pasien apakah pasien dalam melakukan pergerakannya memakai alat bantu atau tidak. Lalu kita juga refleksnya kita cek bicep, tricep, knee dan aksilesnya seperti itu. Baik Mbak Sulifah, dari hasil pengecekan tadi, mulai dari kepala Mbak Sulifah itu normal ya, kebersihannya juga terjaga. Lalu kita lanjut lagi ke mata, bentuk mata Mbak Sulifah sudah simetris, kemudian penglihatannya juga tidak kabur, semuanya normal ya, tidak ada keluhan. Lalu kita ke telinga juga tadi, telinga Mbak Sulifah juga bersih, simetris dan tidak ada keluhan. Berikutnya itu ada hidung, kita cek hidung juga tadi, hidung Mbak Sulifah sudah simetris, kebersihannya juga terjaga, tidak ada peradangan. Lalu mulut dan tenggorokan, nah mulut Mbak Sulifah juga sudah bersih, tidak ada gigi ompong dan tidak ada keluhan. Lalu kita cek leher, nah leher Mbak Sulifah juga tidak mengalami pembesaran kelenjar tiroid, lalu tidak kaku. Nah, kemudian kita cek jantung juga tadi ya Mbak ya. Pas diinspeksi itu iktus cordisnya tidak terlihat, kemudian bunyinya itu normal ya. Lalu paru-paru, nah paru-paru Mbak Sulifah juga normal. Kemudian abdomen atau perutnya juga normal. Nah, lalu genitalianya juga normal, integumennya juga normal, dan ekstremitasnya juga normal. Ya, jadi bagaimana Mbak Sulifah selama menjalani pemeriksaan tadi, perasaannya seperti apa? Senang. Nah, sudah diperiksa ya Mbak ya? Iya. Jadi semuanya normal ya Mbak. Kemudian
Saya pamit dulu ya Mbak, karena saya akan mengerjakan tugas-tugas saya yang lain. Nanti 2 jam kemudian saya akan kembali lagi mengecek keadaan Mbak Sulifa ya. Nanti Mbak Sulifa silahkan beristirahat lagi ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama Mbak.